Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama 'ala al-a'yadi ad-diyafah lil 'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ma'syiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Faya ayuhal mu'minun, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan euforia dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal nanti karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah. Ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita, seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini, mungkin kita tidak merasa sampai kesehatan itu dicabut, maka baru terasalah nikmat sehat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan sekaligus buah dari perintah puasa yang telah kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga bisa dikatakan hari ini, setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah,
maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun dan seluruh apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah dan tiada daya. Makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa sih kita ini, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun di ayat 12, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, dan telah sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh kita di dalam ayat 14. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian dari air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan sesuatu yang menggumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla dan betapa sangat-sangat lemah dan kecilnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan di dalam jiwa, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan taat dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang sangat lemah saat kita bayi dan akan menjadi kembali lemah saat kita tua. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu itu mati tadinya, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu akan kembalikan. Bagaimana kamu ingkar, wahai manusia? Takbir, tahmid, dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah
harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi ujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari kita renungkan kembali doa kita saat iktidal salat yang setiap hari kita baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan bagi kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya, dari bumi dan langit dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita, betapa kecilnya semua makhluk Allah di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Idul Fitri ini sebagai renungan akan kebesaran Allah sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri. Setelah melalui kawah candra di muka, perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita harus menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayuh karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar. Sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang khusyuk dalam sholat. Pada Ramadan kita berusaha untuk selalu memperbaiki sholat kita, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan ini kita lihai-lihai membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai menipu orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri pada tahun depan. Apakah bisa jadi ini Idul Fitri kita yang terakhir atau tidak, maka kita tidak pernah tahu. Mari kita saling memaafkan dengan sesama saudara, sesama muslim, terutama juga dengan sesama kerabat kita yang sekiranya kita memiliki permusuhan sebelumnya. Mari kita saling memaafkan dan saling mengasihi atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون قيموا الصلاة